Tugas mandiri pertama anak-anak. Nomor 1, menyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan. Ini ada A dan ada B. Ini nanti cara menjawabnya seperti ini. Ini satu. Ini C, ini untuk contoh ya. C untuk contoh mengerjakan. Misalnya ini ada bangun. C, ini ada roti 1 dibagi 4. Nah, ini maka setiap potongnya ini adalah 1/4 ya. Setiap potongnya adalah 1/4. Sekarang perlu kamu ketahui dulu, 1 ini namanya pembilang, 4 yang di bawah ini namanya penyebut. Jadi pecahan itu yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, kita lanjutkan. Untuk mengerjakan yang A dan yang B, caranya seperti ini. Ini C untuk contoh ya. Ini ada roti dibagi 4. Setiap potongnya ini adalah 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, kalau yang diarsir 1, ini berarti menggambarkan pecahan 1/4. Kalau yang diarsir 2 misalnya, maka ini menggambarkan 2/4. Jelas ya. Jadi nanti yang A juga kamu hitung ada berapa bagian, yang diarsir berapa. Yang B juga ada berapa bagian, yang diarsir berapa. Nanti kamu menjawabnya, jawab A. A ini berapa per berapa. Kemudian yang B berapa per berapa. Tuh. Terus nomor 2. Nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda yang tepat. Kamu supaya mengisi dengan tanda seperti ini. Ini lebih kecil, ini tanda lebih besar atau sama dengan. Nanti isinya di sini jawaban ya, ini untuk A. A itu tandanya seperti apa? Apa seperti ini? Apa seperti ini? Yang B juga jawabannya seperti ini, apa seperti ini, apa seperti ini. Yang C juga ya. Nah, ini dihapus dulu. Nanti kamu isi dengan tanda seperti ini. Untuk yang A, ini kan penyebutnya ya, yang di bawah ini penyebutnya sama 7. Kemudian yang B dan C penyebutnya beda. Ini caranya juga beda cara mengerjakannya. Kalau yang penyebutnya sama ini gampang. Kamu tinggal pilih yang pembilangnya sama, pembilangnya besar. Itu kamu beri tanda yang lebih besar atau lebih kecil ini. Yang besar itu dicaplok. Ya. Jadi misalnya Pak Guru beri contoh yang D ini. Yang D ini untuk contoh yang A. Perhatikan. 2/3, 6/3. Ini lebih besar mana? Karena ini penyebutnya sama, tinggal pilih yang pembilangnya lebih besar. Maka tandanya adalah ini. Nah, begini. Tapi nanti ditulis di sini ya, di bagian A ini di sini. Kemudian yang C ini untuk contoh. Ini C ini. Ini untuk contoh yang ini, untuk contoh yang penyebutnya tidak sama. Ini ya, ini 11, 9, 97 ini penyebutnya tidak sama. Ini harus menggunakan bantuan garis bilangan seperti ini. Pak Guru contohkan 3/5, 6/7 itu besar mana? Nah, maka buatlah 2 garis bilangan seperti ini. Yang 1 dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang garis yang kedua dibagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, karena ini per 5, ini berarti ini 1/5 di sini. 2/5 di sini. 3/5 di sini. 4/5 di sini. 5/5 itu sama dengan 1 ya di sini. Kemudian garis bilangan kedua ini karena per 7 ini ya, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 atau 1. Jadi ini satu garis bilangan dibagi 5. Ini satu garis bilangan dibagi 7. Nah, sekarang lihat letaknya. 3/5 itu letaknya di mana? Di sini. 3/5 di sini. Terus 6/7, 6/7 di sini. Nah, sekarang untuk menentukan yang besar itu yang mana? Yang besar itu yang panjang. Jadi di sini yang besar itu 6/7 karena jaraknya lebih panjang. Jadi dianya beri tanda seperti ini. Ini nanti diisikan di C ya, C di sini. Dan B juga. Ini penyebutnya beda. Jadi cara mengerjakannya seperti ini, membuat bantuan dengan garis bilangan. Kemudian nomor 3, urutkan pecahan-pecahan 5/7, 2/7, 4/7, 6/7 dari yang terkecil. Jadi nanti di sini dijawab yang paling kecil yang mana. Kalau yang paling kecil 5/7 ya ditulis 5/7. Berikutnya yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, dan terakhir yang paling besar. Nah, untuk contoh Pak Guru buatkan ini. Jadi ini yang penyebutnya sama, ini gampang. Tinggal melihat pembilangnya. 6, 4/6, 1/6, 3/6, 5/6. Ini urutannya adalah jelas 1/6. Ini yang paling kecil. Kemudian ini 3/6. 3/6. Terus 4/6. Dan 5/6. Nah, ini nabrak. Jadi urutannya 1/6, 3/6, 4/6, 5/6. Sama dengan ini. Nanti kamu urutkan di sini dari yang terkecil. Karena ini penyebutnya sama, lihatlah angka yang terkecil di atas diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Beda kalau penyebutnya tidak sama. Ini juga harus menggunakan bantuan garis bilangan. Kemudian nomor 4, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/5. Pecahan senilai itu artinya sama. Misalnya ini Pak Guru buatkan contoh 1/3. Pecahan yang senilai itu tinggal kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya 1 dikalikan 2, 3 ya ikut dikalikan 2. Maka 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Jadi 2/6 itu sama dengan 1/3. Terus ini dikalikan lagi dengan 2. Kalikan lagi dengan 2 misalnya. Ini jadi 2 kali 2, 4. 6 kali 2, 12. Jadi 4/12. Kamu supaya menyebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 2/5. Nanti buat 3 ya, dikalikan 3 kali. Ini sudah, ini contohnya 1/3 sudah dikalikan 2, dikalikan 2. Nanti dikalikan 2 lagi boleh, jadi 3. Kamu ini juga nanti sama. Kalikan 2, kalikan 2, terus hasilnya nanti kalikan 2 lagi, kalikan 2 lagi, kalikan 2 lagi. Ini nanti dijawab di sini ya, pecahan yang senilai. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini Rudi mempunyai 40 kelereng. Berarti ini 40 semuanya. Kelereng berwarna hitam ada 25. Yang hitam ada 25. Yang merah ada 10. Yang merah ada 10. Berarti sisanya berwarna hijau. Yang warna hijau berapa? Tinggal dihitung. 40 sudah ada 25. Sudah ada 10. Berarti sudah ada 35. 35 supaya 40. Berarti yang hijau berapa? Nah, tahu kan? Nah, nanti tinggal ditulis di atas ini per jumlah seluruh kelereng. Gitu ya.
Nah, ini supaya videonya tidak terlalu panjang, maka Pak Guru menjelaskannya secara singkat. Sekian, selamat mengerjakan.